Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu lagi dengan saya Ibu Suci pada mata pelajaran Wawasan Ekologi kelas 12. Anak-anak, untuk tujuan pembelajaran kali ini yaitu melalui metode daring dan studi literatur di internet, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan bagaimana teknik pembuatan herbarium. Nah, langsung aja ya ke materinya. Untuk teknik pembuatan herbarium, kita mengenal dulu apa itu yang dimaksud dengan herbarium. Herbarium berasal dari kata hortus dan botanicus, yang artinya kebun botani yang dikeringkan. Secara sederhana, yang dimaksud herbarium itu merupakan koleksi spesimen yang telah dikeringkan. Biasanya disusun berdasarkan sistem klasifikasinya. Kemudian, apa fungsi dari herbarium secara umum? Jadi untuk apa sih Bu herbarium itu dibuat gitu? Nah, salah satunya yaitu sebagai pusat referensi yang tentunya sumber dari identifikasi tumbuhan oleh para ahli taksonomi terdahulu. Kemudian sebagai menangani untuk ini jenis tumbuhan langka dan untuk koleksi juga. Kemudian sebagai lembaga dokumentasi, jadi didokumentasikannya itu secara fisik. Herbariumnya dibuat dengan cara dikeringkan. Kemudian sebagai pusat penyimpanan data ya, untuk pemanfaatan alkaloid, ahli farmasi, dan mencari bahan obat untuk kanker dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana cara mengoleksi tumbuhan? Nah, persiapan yang baik dan dalam koleksi tumbuhan di lapangan itu ada beberapa alat yang harus dipersiapkan ketika kita hendak akan membuat herbarium. Yang pertama itu dari perlengkapan. Nah, seperti ada gunting tanaman, buku catatan, label, pensil, lensa, koran, dan masih banyak yang lainnya ya anak-anak. Nah, kemudian apa yang harus dikoleksi Bu? Tumbuhan yang bagaimana yang harus dikoleksi? Nah, tumbuhan itu bisa diambil dari tumbuhan kecil. Nah, kalau yang tumbuhan kecil itu diambil seluruh bagian organnya. Sedangkan tumbuhan besar yang misalnya puluhan meter tingginya itu tentunya enggak kita cabut tumbuhannya terus dikeringkan ya anak-anak, tapi hanya bagian organ penting aja, yaitu seperti semuanya juga penting. Maksudnya organ di sini yang bisa diambil tidak sulit gitu. Jadi herbarium itu minimalis. Ya, kalau bagian perkayuannya tidak diawetkan secara herbarium, yaitu bagian daun, bunga, buah itu kan masih bisa diambil dan ukurannya tidak terlalu besar. Kemudian untuk pohon atau perdu, ini juga sama, tidak semuanya. Jadi misalnya mengoleksi kuncupnya saja. Kemudian untuk yang keempat itu tumbuhan herba seperti Araceae atau palem-paleman. Itu bisa seluruh bagian organnya kalau organismenya masih kecil, atau sebagian hanya daun atau bunganya saja. Nah, selanjutnya ada lagi koleksi tumbuhan hidup dianjurkan untuk ditanam di kebun botani atau rumah kaca ya, seperti tanaman epifit yaitu anggrek, lumut, akar-akar paku, dan serat kelapa.
biji tumbuhan bisa disimpan di dalam air, kemudian biji-biji kapsul kering jangan diambil dari kapsulnya, maksudnya hanya biji keringnya saja yang diambil. Nah, kemudian ini ada catatan-catatan di lapangan. Jadi saat kita mengambil tumbuhan itu digambarkan ciri-ciri tumbuhannya bagaimana sebelum diambil, karena setelah diambil itu tumbuhan tentunya akan layu. Nah, kemudian dilakukan pengeringan spesimen itu bisa digantung atau digantung setelah dimasukkan ke dalam lipatan kertas, dimasukkan ke kantong plastik dan disiram alkohol 70%. Kenapa harus disiram alkohol 70%? Itu berguna untuk menghindarkan jamur dan bakteri. Jadi tanaman dari yang akan diawetkan itu tidak akan busuk, jadi tetap kering dan kondisinya tidak diselimuti oleh jamur. Kemudian untuk pengeringannya itu ada melalui panas matahari atau menggunakan kayu bakar arang ataupun dengan listrik. Nah, untuk proses pengeringan ini banyak sekali langkah-langkahnya. Jadi antara daun, buah, atau bunga itu harus dipisahkan, tidak boleh disatukan karena berbeda kadar kelembaban dari antara daun dan buah itu berbeda. Kemudian dari pembuatan herbarium itu setelah herbariumnya kering itu kemudian spesimennya dijahit atau dilem di atas kertas karton dan diberi label. Oke. Cukup sampai di sini untuk materi mengenai teknik pembuatan herbarium. Tentunya nanti kita juga akan melakukan praktek pembuatan herbarium tumbuhan-tumbuhan kecil yang ada di lingkungan sekolah. Terima kasih anak-anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.